Salah satu kasus hukum terbesar dalam sejarah kripto sudah selesai. Setelah bertahun-tahun dan biaya hukum puluhan juta dolar, Ripple, perusahaan di balik token XRP, meraih kemenangan. Dan kemenangan ini bisa menjadi hal yang penting bagi industri kripto. Tapi bagaimana denda lebih dari 100 juta dolar dianggap kemenangan? Ayo cepat merapat Kriptosias karena kita akan kupas tuntas kasus ini dan mencari tahu bagaimana mereka menang melawan SEC dan kenapa kemenangan ini penting bagi industri kripto dalam perlawanan mereka di masa depan dengan SEC. Ripple dimulai di tahun-tahun awal setelah peluncuran Bitcoin dengan engineer David Schwartz dan Jed McCaleb yang bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur keuangan seperti Bitcoin yang menggunakan lebih sedikit energi dan memiliki waktu transaksi yang lebih cepat. Awalnya dinamakan OpenCoin, pada tahun 2015 perusahaan ini berganti nama menjadi Ripple Labs. Dan selama bertahun-tahun, Ripple mengumpulkan uang dari sejumlah pemain kunci di industri termasuk A16Z, Google Ventures, Accenture, dan lainnya. Namun pada tahun 2020, SEC mendakwa Ripple dan dua eksekutifnya karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Investor, menuduh kalau Christian Larsen dan Bradley Garlinghouse mendapat untung lebih dari 1,3 miliar dolar melalui penjualan sekuritas yang tidak terdaftar, yaitu token XRP. Gugatan ini tampaknya mengklaim kalau token chain mereka, token XRP, adalah sebuah sekuritas. Tapi di tahun 2023, pengadilan memutuskan kalau XRP bukanlah sekuritas saat dijual ke publik di bursa, namun bisa dianggap sebagai sekuritas saat dijual kepada investor institusi. Dan di bulan Oktober 2023, SEC menarik kasus mereka terhadap Garlinghouse dan Larsen, tapi masih meminta denda penalti atas penjualan token XRP ke institusi dengan menyebutnya sebagai keuntungan tidak layak. Dan kemarin ini pada tanggal 8 Agustus, hukuman ini diungkapkan dengan hakim mendenda Ripple Labs sebanyak 125 juta dolar yang pada awalnya SEC meminta denda sebesar 900 juta dolar hingga 1 miliar dolar untuk ditetapkan. Karena itu, kasus ini masih dianggap sebagai kemenangan besar untuk Ripple dengan token XRP melihat kenaikan 20% menurut berita. Tapi ini mungkin bukan akhir dari kasus ini dan SEC kemungkinan akan mengajukan banding. Lalu kenapa kasus ini penting untuk industri kripto? Dengan menyatakan kalau token XRP bukanlah sekuritas saat dijual kepada investor retail karena tidak ada bukti kalau investor retail mengharapkan untuk menerima bagian dari keuntungan Ripple, hal ini menantang poin penting yang digunakan dalam sejumlah kasus yang diajukan SEC terhadap industri kripto. SEC saat ini sedang berjuang melawan Terraform Labs dari ekosistem Terra Luna yang gagal, Binance, Coinbase, dan banyak perusahaan lainnya. Dan dalam kasus SEC melawan Coinbase, mereka menuduh Coinbase beroperasi sebagai bursa tidak terdaftar dengan menawarkan perdagangan sekuritas seperti Cardano, Polygon, Solana, Filecoin, dan berbagai token populer lainnya. Tapi kalau token ini tidak lagi diklasifikasikan sebagai sekuritas, seperti bagaimana XRP dianggap bukan sekuritas dalam kasus baru-baru ini, argumen SEC tidak akan lagi dianggap sah. SEC memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap industri kripto dengan Coinbase dan bursa lain yang berbasis di Amerika Serikat terus menantang mereka di depan umum dan di pengadilan. Menuduh kalau SEC tidak menetapkan aturan dengan benar untuk industri ini dan tampaknya malah sedang berusaha untuk mengakhirinya. Namun, terlepas dari apakah SEC mencoba mengakhiri industri ini atau tidak, undang-undang yang ada di Amerika Serikat dan luar negeri tampaknya tidak sesuai untuk era modern dan perlu dilakukan semacam perubahan di undang-undang untuk menyesuaikannya dengan kemajuan teknologi seperti dengan kripto dan AI. Kripto akan tetap ada dan undang-undang harus diubah untuk menerima kenyataan ini. Dengan sebagian besar kasus sudah usai, banyak pertanyaan yang diajukan tentang Ripple dan token XRP. Apakah ini waktu yang tepat untuk melakukan investasi di XRP? Meskipun kemenangan kasus mereka melawan SEC adalah kabar yang sangat baik, belakangan ini Ripple dan XRP tidak sebagaimana relevan di industri kripto di tahun 2024. Meskipun mereka adalah token terbesar ke-7 berdasarkan kapitalisasi pasar. Jadi ingatlah untuk melakukan riset kalian masing-masing dan ingat kalau ini bukanlah nasihat keuangan Kriptosias. Dan yang paling penting adalah untuk selalu mendapatkan informasi terbaru seputar ruang kripto dan ikutlah bergabung dengan Kriptosias lainnya di Discord Crypto World ID untuk saling berbagi pendapat, insight, dan update terbaru segala hal kripto di link ini. Linknya sudah kita cantumkan di kolom deskripsi, jadi pastikan kalian ikut supaya tidak ketinggalan info airdrop dan giveaway juga di sana. GM Kriptosias.